Halo Modern People. welcome to podcast 13 FM. Nah, di podcast kali ini kayaknya ada muka-muka baru nih. Waduh, bener banget. Kita perlu kenalan gak sih nih? Perlu dong, lo udah kenal sama kita? Belum nggak sih? Belum. Oke, dimulai dari gua dulu nih. Nama gua Ibrahim Farel Teja Sukmana, biasa dipanggil Farel. Halo semuanya, gue Rehan Nazim, biasa dipanggil Ines. Halo semuanya, kenalin gue Pina Rupa, bisa dipanggil Pina. Nah, kalian lihat nih di atas ada tulisan nih. Apa tuh? Toxic friendship. Apa tuh ya? Apa ya kak? Penasaran gak sih? Penasaran banget sih. Tapi Ini di sebelah gua kok ada kursi kosong ini buat apa ya? Buat gua tidur kali ya? Wah, loh, siapa nih? Loh, kamu tadi ada diajak. siapa nih ya? Udah keren. Waduh. Coba. Oke. Kenalin dong. Tuh, masih. Iya, perkenalkan saya Damar Putra Mahendra. Saya bisa dipanggil Damar. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Dari Semester mana? 7, program studinya bimbingan dan konseling. Wih, bimbingan konseling. Cocok nggak sih sama tema toxic Nyambung sih. friendship? Nyambung ya. Sebelumnya Kak Demar makasih banget ya udah berangkat di sini. Iya, makasih banget. Nah, pertama-tama aku mau nanya nih, toxic friendship itu apa sih menurut kakak? Oke, jadi kalau menurut saya toxic friendship itu semacam kita tuh punya teman, tapi teman itu tuh malah membuat kita kayak ngedown, nggak membuat kita berkembang seperti itu. Benar-benar. Terus kira-kira nih toxic friendship gejalanya apa aja nih? Nah, biasanya kalau gejala toxic friendship itu banyak ya. Nggak bisa kalau kayak gini-gini pasti toxic friendship nih. Biasanya kalau toxic friendship itu gejalanya kayak misal suka murung, terus dia tuh tidak percaya diri ketika bersama teman-temannya itu bukan dirinya sendiri, seperti itu. Biasanya kayak gitu-gitu sih kalau toxic friendship tuh. Nah, dari kakak ini pernah nggak sih ngalamin kayak dari circle toxic friendship gitu lah? Tentunya pernah sih beberapa kali gitu. Yang pertama mungkin kalau saya boleh cerita nih. Iya, silakan. Nah, kalau pertama tuh di pas saya dulu SMP. Nah, dulu SMP memang kan kalau SMP kan kayak baru mau cari jati diri nggak sih? Bener banget sih, Pak. Nah itu, iya itu. Nah itu habis itu ya ada beberapa kakak kelas saya yang mungkin nggak suka sama saya. Nah terus jadinya ya dibully-bully gitu sedikit gitu. Nah terus di yang kedua kebetulan pas di kuliah gitu, pas di kampus kebetulan ada teman saya yang menurut saya dia tuh orang suka gosip di situ kan nggak apa-apa Buat itu kan sayur gitu. iya gitu pokoknya kalau misalkan udah ketemu dia nih set ngomonginnya langsung Iya, kayak Masih dia pernah yakin gini gitu gitu. ya. ngomonginnya pokoknya misalkan nih kayak tadi Farel kayak Rel, kok gue tuh si ini gini gitu. Nah, yang ngebuat saya tuh berpikiran jelek sama Orang ini yang diomongin gitu. Tuh. Nah, berdasarkan pengalaman kakak nih, cara kakak buat ngatasin kayak gitu-gitu gimana sih, Kak? Iya, cara keluar dari circle tersebut. Oke, kalau menurut saya yang pertama tuh saya harus ngejauhin orang yang toksik ini. Karena kenapa? Kalau misalkan saya mau terhindar dari toksik, nah saya harus menjauhi sumbernya gitu. Nah, kalau misalkan sudah menjauh, biasanya komitmen saya harus kuat. Kenapa? Kadang kalau misalkan kita udah menjauh nih, nanti di beberapa waktu ke depan, lu kok gue gak enak yang nemenin dia ya? Gitu, makanya harus komitmennya tuh harus kuat. Gue mau ninggalin orang yang toksik dan berpengaruh buruk buat gue, jadinya mau gimana pun nanti ke depannya, gue harus konsekuensi dengan apa yang gue ambil gitu. Oke. Terus nih, kalau misalnya nih, ada orang yang punya teman toksik, tapi dia tuh buta karena kayak dia tuh dibaik-baikin juga, cuma temennya juga ya mau gimana pun tetap toksik. Itu gimana sih? Oke, kalau menurut saya biasanya tuh, kalau biasanya kan kita juga butuh kayak masukan dari orang kan. Biasanya memang itu butuh kerjasama dari teman-teman sekitarnya atau teman kelasnya. Misal, kayak misalkan saya tuh sudah di hubungan yang toksik. Nah, terus habis itu saya tuh nggak sadar kalau itu tuh ada di hubungan yang toksik. Nah, kamu misalkan Ines sama saat kamu, nah itu ngingetin saya kayak, Mar, lu tuh sebenarnya ada di toksik tau, karena
lu tuh kayak gini gini gini. Nah gitu, makanya kalau misalkan kita tuh sudah terjatuh tapi kita tidak sadar kalau kita sedang jatuh, nah itu kita butuh teman-teman dari sekitar kita. Nah, tapi kalau misalnya nih, kan kalau zaman sekarang banyak banget orang yang people pleaser ya, kayak nggak enakan Nggak enakan. orangnya gitu, mikirin, nah nanti gimana gue gini gitu. Nah, kalau kita contohnya people pleaser di dalam toxic friendship ini, kita gimana nih? Kayak teman kita ini kayak ngata-ngatain, tapi dia bilang kayak, ah cuma bercanda doang. Tapi kita juga nggak enak ngomong gitu, kayak itu nggak bercanda, itu nyakitin hati gue gitu. Itu gimana deh? Tapi dari kita tuh pernah ya people pleasure kayak, ngomong enak ya. Misalkan kita diajak nih kemana-mana, kita nongkrong yuk di kafe, tapi kita karena ada diajak kita nggak enak kan, kayak menghargai gitu. Iya. Kuncinya kalau dari saya tuh belajar untuk bisa berpendapat. Gitu. Hmm. Kenapa? Ya nggak harus berpendapat tentang apapun, misalnya tentang dirinya sendiri. Misal ditanya nih, lu mau nongkrong nggak di sini? Itu belajar berkata tidak. Enggak, kalau misalkan kita tuh nggak pengen kayak, enggak, gua nggak pengen di sana soalnya gini gini gini. Atau bisa belajar lewat cermin. Oh, Nah, itu iya. namanya Refleksi ya? self talk. Hmm. Belajar bicara dengan diri sendiri kayak gitu. Biasanya kayak gue harus bisa berkata tidak kalau misalkan gue diajak ke hal yang gak gue pengen. Nah itu biasanya kalau saya dulu menerapkannya di cermin. Gua harus bisa berkata enggak. Gue harus gini 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 supaya nanti pas diajak itu enggak, gue berani ngomongnya gitu kalau saya. Berarti sebenarnya kuncinya itu keberanian kan ya? Mm-mm, Cuman nih, Atau tidak. kan gimana ya, nggak semua orang tuh punya keberanian yang cukup. Dan kalau misalnya kita mau keluar dari lingkungan toksik ini juga, kita juga harus butuh teman kan. Tapi nggak semua orang tuh punya teman yang banyak atau teman yang beneran, karena kan banyak teman yang fake gitu kan. Gitu. Jadi gimana caranya supaya kita tuh bisa meningkatkan keberanian kita juga? Oke, kalau saya ini berdasarkan pengalaman saya, karena kan saya juga pernah masuk ke Toxic. toxic relationship gitu. Jadi biasanya tuh kita tuh mengetahui teman yang benar-benar teman tuh pas kita lagi jatuh, kita lagi di bawah, kita ngasih benar ngasih. Nah makanya itu pasti dong kita pas di sekolah atau di madrasah ini kan pernah kan kayak ngerasa di bawah, roda kan putar, pas lagi posisi di bawah itu kalau misalkan ada teman kita yang benar-benar care, benar-benar nanyain keadaan kita, are you okay? Gitu. Misalkan kayak lu nggak apa sini kalau misalnya ada apa-apa kita sama gue. Nah itu bisa dibilang kalau sekitar hampir dari 50% itu benar-benar teman kita. Real gitu. Iya benar-benar real gitu. Nah itu setelah itu baru kita ngobrol-ngobrol, baru kita cari jalan keluarnya bareng-bareng, atau belajarnya bisa ke guru BK. Guru pastinya. BK. Wah, ini sudah. Balik lagi ke BK. Aku kayak konsul ke BK. Iya betul lah, karena kenapa biasanya kalau kita cerita ke teman-teman kan nggak, kurang nggak sih, kurang percaya. Benar. Nah kalau di guru BK ini insya Allah Insya Allah. rahasianya Iya, aman. aman. Insya Gitu. Allah. Nah, tapi kan juga ada yang merasa kayak kalau kita ngejauhin yang toxic relationship ini, jadi nggak punya teman dong. Kayak soalnya emang dari awalnya dia tuh sendiri, terus dia tuh apa ya, dirayu sama diajak gitu lah sama teman-teman toxic relationship gitu deh, baik-baikin awalnya. Terus sama kelamaan kok jadi toxic. Tapi kalau mau keluar, nanti nggak punya teman aku. Gitu itu gimana deh? Nah biasanya kalau yang kayak gitu tuh misalkan nih, biasanya kan kalau gitu kan kasusnya di teman kelas. Iya. Nah, misalnya kalau di teman sekelas itu, misalkan kita mau ngejauhin teman yang toksik, nah teman yang toksik itu yang mempengaruhi kelasnya, gitu. Iya. Nah, biasanya kalau kayak gitu tuh saya ya udah, kadang tuh hidup hidup tuh tidak melulu kita tuh selalu mendengarkan pendapat orang lain. Karena kenapa? Kalau misalkan kita selalu mendengarkan pendapat orang lain, capek sendiri nggak sih hidup itu? Iya, kita tuh kayak dikendaliin sama Nah, orang iya, lain iya. gitu. itu lebih lebih baik ya udah, kalau emang lu mau teman sama gue ya monggo silahkan, tapi kalau enggak nggak apa-apa. Biasanya nih pengalaman saya, ketika kita tuh diomongin jelek sama teman kita, itu tuh biasanya kadang terbukti dengan sendirinya pas waktu berjalan. Misal
pas di semester 1 nih saya jelek-jelekin sama teman saya. Nanti di semester 2 tuh kebukti, oh ternyata tuh Damar kayak gitu loh. Ternyata yang Farel yang kayak gitu Waduh. nih. Ya, contoh nih, contoh. Biasa kayak gitu, dia tuh oh, si Damar nggak kayak gitu ya, nggak kayak diomongin Farel ya. Biasanya berbalik ke Diri sendiri ya orang sendiri yang orangnya. nyebar isu yang nggak baik, biasanya kayak gitu. Nah, kalian juga percaya nggak sih kalau hukum karma tuh ada? Iya ada sih, Ada. percaya Biasanya banget. kayak gitu. Terus gimana caranya supaya kita nih, maksudnya nggak mungkin juga semua pertemanan pasti sehat-sehat banget gitu. Maksud, pasti kita secara nggak sadar mungkin pernah toksik sekali. Tapi gimana setidaknya tuh buat menjaga pertemanan yang tetap sehat? Yang pertama, kita tuh harus saling mendukung. Hmm. Kenapa? Karena biasanya tuh kan kita juga pasti membutuhkan bantuan, kita juga kadang memberikan bantuan. Atau setelah saling mendukung, biasanya kalau misalkan ada temen yang lagi ada masalah, ya kita ada di sisinya gitu. Karena kalau misalkan kita tuh lagi kurang apa ya, lagi ada masalah, Lagi down. nah itu tuh perlu banget teman, supaya kenapa ya sharing-sharing gitu. Ya gitu saja sih kalau dari saya. Nah Kak, kan di sekolah ini itu banyak pasti ya toxic friendship gitu. Nah, cara kita buat mencegah kita terjerumus ke hal-hal begitu tuh gimana sih Kak? Ya biasanya kita cara mencegahnya ya, biasanya tuh kalau misalkan kita ngomongin cara mencegah tuh, ya pertama kita tuh nggak boleh kayak maksain orang buat ikuti pendapat kita gitu. Karena gimana? Ya kita harus tahu dulu nih toxic itu gimana sih. Toxic itu kan pertama egois. Yang kedua, dia tuh mau menang sendiri, sama aja kayak egois kan. Tapi kalau kenapa menang sendiri, ya dia tuh nggak mau disalahin. Oh Gitu. selalu benar. Iya. Yang ketiga, biasanya tuh kalau orang toxic tuh dia suka gosip atau suka berlebihan orang lain. Benar. Nah, kalau misalkan kita kaitin sama pertemanan, ya biasanya kalau orang pertemanan tuh, ya teman kita harus mau ikut pendapat kita, tapi kita nggak mau isi dengan pendapat teman kita. Tuh. Nah, cara mencegahnya gimana? Biasanya, ya kita harus tanya dulu pendapatnya dia. Kalau misalkan kita mau nongkrong di sini, gimana menurut lo? Iya. Tuh. Jangan kayak maksain kayak, ayo nongkrong di sini bareng gue. Enggak payah lu. Gini-gini. Atau lebay lu. Gak gaul lu. Nah, itu tuh salah satu indikator kalau misalkan orang itu toksik. Nah, setelah keluar dari toxic friendship ini kan kita juga butuh kayak healing dari trauma pribadi. Ini gimana nih caranya kita untuk ya nggak ngilangin trauma sih, kayak untuk meredakan trauma kita dalam friendship gitu. Oke. Menurut saya pertama, nikmatin waktu sendiri dulu. Minta. Iya. Minta. Itu penting. Karena kenapa? Biasanya nih, misalnya nih, mungkin saya sama teman-teman juga pernah ngerasain kayak kalau mau kemana-mana harus ditemenin. Nah itu coba deh kalian sendiri, misalkan nonton bioskop sendiri, itu saya udah tanya beberapa orang, ternyata itu tuh kayak benar-benar bikin waktu me time paling paling berkualitas gitu. Terus yang kedua, introspeksi diri. Pas lagi me time, introspeksi diri, gimana sikap sama tindakan gue ke belakang, beberapa waktu ke belakang gitu. Terus juga bisa minta masukan ke teman-teman. Biasanya kalau teman-teman yang benar-benar teman kita, itu tuh dia tidak akan meninggalkan kita pas lagi di bawah atau memberikan masukan. Gitu. Kenapa? Kalau cuma teman tag yang tadi kita bilang, itu tuh cuma mau pas lagi senang-senangnya aja. Kita lagi ada duit, kita lagi bahagia dia datang, tapi kalau lagi susah, biasanya nggak ada. Iya, pinjam dulu 100 Iya, doang. susah mah. 100. Nah, kayaknya pertanyaan kita tentang toxic friendship udah kejawab semua ya. Kira-kira itu udah ngerti ya toxic friendship itu apa, terus gimana kita nanganinnya, terus ciri-cirinya gimana. Terus, misalnya gimana? Udah nggak ada kayaknya sih. Udah sih semua kejawab dulu. Udah kejawab. Udah. Keren banget sih kakak ini. Nah teman-teman, berdasarkan ciri-ciri yang tadi, yang pertama itu kan suka egois. Terus suka menang sendiri, suka gibahin orang lain dan merendahkan orang lain. Nah,
kalau ada yang kayak gitu di lingkungan kalian, waspadain, langsung aja jauhin dah. Ya langsung Kagak usah aja. deket-deket sama mereka. Nah, dari sini itu juga kita harus lebih peka ya sama lingkungan friendship kita. Gitu ya. Kira-kira segitu sama sih? Iya, segitu aja. Nah, semoga ada yang bermanfaat buat kalian kali ini ya, Parent People. Segitu aja podcast kita kali ini. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.